Jadi kamu tahu Sari di mana? Iya om, sekarang Sari lagi ada di rumahnya Putri. Ayo Pak, kita ke rumahnya Putri sekarang. Ayo Mah. Tante, om, bentar lagi kita sampai. Ini rumahnya Putri, ayo masuk. Pak, seriusan ini rumah jelek banget. Shh, Mah, nggak boleh ngomong kayak gitu. Yang penting Sari ketemu. Nenek, Sari, kita ada tamu nih. Mama, Papa, kenapa kalian ada di sini? Mama sama Papa mau minta maaf sama kamu, Nak. Ya, Nak. Papa minta maaf ya karena udah sering buat kamu sedih, Nak. Sari, kita pulang ya, Nak. Jangan kabur lagi. Nggak mau. Aku nggak mau tinggal sama Mama Papa lagi. Berarti bakal ada yang bantuin nenek mulung terus dong. Bakal banyak nih dapat penghasilannya. Nenek. Mah, Pak, pokoknya aku nggak mau balik lagi ke rumah. Kenapa, Sari? Papa kan udah ngasih semua fasilitas yang terbaik buat kamu. Pak, fasilitas tanpa kasih sayang itu sama aja bohong, Pak. Neng Sari yang sabar. Jangan bentak-bentak orang tua. Nanti dosa tahu. Sari, maafin Mama Papa ya, Sari. Kita berdua bakal berubah kok, Sari. Mama Papa nggak bakal berantem lagi, Sari. Nggak, Mah. Sari udah nggak mau lagi sama Mama Papa. Lebih baik Sari mulung aja sama neneknya Putri. Yes. Sari, Papa janji Papa Mama nggak bakal cerai, Sari. Yang penting kamu mau ikut pulang ke rumah, Sari. Nggak mau, Pak. Aku bilang nggak mau ya nggak mau. Jangan paksa aku lagi. Aku udah capek sama kalian. Sari, Sari kamu mau kemana, Nak? Gawat, Sari kan nggak tahu daerah sini. Nanti kalau dia hilang gimana? Sari. Aduh, kenapa isi lari-larian kayak gini sih? Lutut nenek kan sudah tidak kuat. Nenek diam di sini aja dulu ya. Putri mau ngejar Sari. Dah, Nek. Hati-hati ya, cu. Aduh, mana kakinya Putri baru habis dioperasi lagi tuh. Aduh. Kenapa mereka bisa nyamperin aku sih? Sari tunggu, Nak. Bestai tunggu. Harus lari lebih cepat nih. Aduh, nabrak orang lagi nih. Kabur aja lah. Putri, lihat nih aku punya spidol baru tahu. Coba lihat dong. Gila, keren banget. Kamu beli di mana nih spidolnya? Ada, papaku yang beliin. Keren banget kan? Keren banget sih ini spidolnya. Kantin yuk, Sari yuk. Ayo, aku juga mau kantin nih. Bentar, aku taruh spidolnya dulu. Yuk. Kenapa sih ya kantin selalu rame? Ya kalau nggak rame namanya WC. Iya juga. Loh, spidolku. Spidolmu kok bisa kayak gitu? Aku juga nggak tahu kok tiba-tiba bisa kayak gini. Kenapa tuh, kenapa? Kenapa Sari tuh nangis? Itulah spidol barunya Sari rusak tiba-tiba. Padahal aku cuma tinggalin ke kantin doang bentar, tiba-tiba ada rusak kayak gini. Iya, aku tahu tuh pelakunya siapa. Iya, tadi aku juga lihat. Siapa? Tuti, tadi aku ngeliat dia megang-megang spidolnya Sari. Iya, jangan-jangan dia yang rusakin spidolnya Sari. Kita cari Tuti sekarang. Tuti, kita labrak dia sekarang. Aku ikut juga labrak dia. Aku juga ikut. Tono, kamu kenapa? Tono, kok kamu ke sekolah pakai sandal? Kamu kenapa, Tono? Jadi gini, kemarin kakiku kecelakaan, terus luka, makanya aku pakai sandal. Kalau pakai sepatu ntar sakit soalnya. Ya ampun, kasihan. Coba lihat lukanya separah apa? Nih, lihat nih tuh lukanya parah banget kan tuh, sakit banget ini. Ya ampun, cepet sembuh ya Tono. Selamat pagi anak-anak. Bu guru. Pagi Bu. Loh, Tono itu kamu kenapa kakinya, Tono?
Kemarin kecelakaan Bu, kakinya makanya luka, makanya pakai sandal Bu. Terus kamu bisa belajar, Tono mau di UKS aja diam. Enggak Bu, bisa kok Tono belajar. Tono di sini aja Bu, nggak usah ke UKS. Wah, semangat sekali belajarnya. Semangat ya Tono, cepat sembuh. Yes, aku masih gak terima Putri Sultan Abal-Abal itu jadi model di sekolah. Harusnya aku yang jadi model. Aku kan sultan paling cantik di SD negeri swasta. Aku harus ganti rambutku juga supaya aku bisa mengalahkan Putri Sultan Abal-Abal itu. Bu, lihat nih Bu, Yudi berhasil dapetin duit yang banyak Bu. Ya ampun Yudi, kamu berhasil korupsi. Banyak sekali duit kamu Yudi. Aku kan belum bilang sama ibu kalau duitnya ini dari bisnis ilegal. Bilang gak ya sama ibu kalau duit yang aku dapat selama ini dari bantuin bisnis ilegal, bukan hasil dari korupsi. Bagi sedikit lah Yudi. Ibu udah lama banget loh nggak beli emas. Ibu juga pengen banget jalan-jalan mewah. Pak, pasti dong Bu. Ibu pasti dapat bagian kok. Nih Bu. Akhirnya aku bisa pegang duit yang banyak lagi. Kalau kayak gini terus, mantan istri kamu Clara itu pasti bakal menyesal karena udah menceraikan kamu. Udah pastilah Bu, dengan duit sebanyak ini, cewek-cewek pasti bakal ngantre buat jadi istrinya Yudi. Clara itu gak ada apa-apanya sekarang Bu. Dia pasti bakal menyesal karena udah ceraiin Yudi. Apa nenek? Aku juga mau duit, Pak. Aku perlu duit sekarang. Mulai lagi deh ini tantrumnya. Kenapa lagi sih, Beli? Baru loh kemarin kamu minta duit. Masa sekarang udah minta lagi sih? Ya itu kemarin, Pak. Sekarang udah beda lagi. Harusnya aku nggak perlu minta-minta sama Papa. Papa yang harusnya ngasih setiap hari. Emang buat apa lagi sih, Beli? Udahlah, nggak usah. Mending kamu perbaiki dulu nilai kamu, baru minta-minta duit lagi sama Papa. Nggak mau. Aku mau minta duit. Aku mau duit yang banyak. Emang buat apa lagi sih, Feli? Kalau untuk hal yang nggak jelas, Papa nggak bakal kasih. Kamu ini udah sering banget Papa manjain. Yes! Aku mau ganti rambut aku. Aku mau buat rambutku jauh lebih cantik dan menggelegar. Ganti rambut? Gak penting banget itu. Kalau buat pelajaran, baru Papa mau kasih. Yes, Papa harus kasih. Asal Papa tahu ya Pak, Putri dan geng sultan abal-abalnya itu udah ganti rambut mereka. Aku juga mau ganti rambutku. Papa harus kasih pokoknya. Harus kasih. Harus kasih. Udah, kamu kasih aja Yudi. Emang berapa sih ganti rambut? Palingan gak sampai 1 juta kan? Apa nenek bilang? Gak sampai 1 juta? Nek, asal nenek tahu ya, Putri dan geng sultan abal-abalnya itu ganti rambut di Turki, Nek. Ganti rambut di tempat yang mahal. Jadi, aku juga mau di tempat yang mahal ganti rambutnya. Minimal di Amerika, Nek. Di tempat yang mahal. Apa? Di Amerika? Itu mahal banget, Feli. Mending kamu ganti rambut di salon dekat rumah aja. Apa Papa bilang? Di salon dekat rumah? Di salon dekat rumah? Asal Papa tahu ya, itu salon murah. Aku mau di tempat mahal di luar negeri. Minimal di luar negeri. Ya udah, Feli. Kalau kayak gitu, kamu ganti rambut di salon kenalan nenek. Tenang aja, Feli. Salonnya ada di luar negeri kok. Nenek punya kenalan salon di luar negeri. Nenek nggak bilang sih dari tadi. Ya kan kamu nggak ada nanya, Cu. Ya udah, pokoknya kamu tenang aja ya, Cu. Nenek yang bakal urusin perubahan rambut kamu. Yes. Awas aja ya, Nek. Kalau hasilnya nggak bagus, kita berangkat sekarang ya, Nek. Jadi nenek harus siap-siap sekarang. Bu,
Emang ibu beneran punya kenalan salon di luar negeri? Mahal nggak, Bu? Kita lo baru dapet duit, Bu. Nanti habis lagi duitnya. Udah, kamu tenang aja ya, Yudi. Salonnya itu di Vietnam. Harganya nggak semahal yang di Amerika kok. Jadi kamu tenang aja ya. Feli. Serem banget sih dia tantrum-tantrum gak jelas. Coba aja laporin ibu ke polisi. Gak bakal bisa. Tono, lepasin dong nih jambaannya. Aduh, ntar ibu keluarin yang kamu dari sekolah. Aduh. Maaf Bu, orang saya bercanda doang. Mati aku. Udah ya Budi. Kalau buktinya cuma itu doang, gak bakal bisa ibu masuk penjara. Ibu kira saya bodoh, Bu. Semuanya udah terekam jelas di sini, Bu. Kalau ibu ngaku kalau ibu yang ngerampok. Ini kenapa pada ketawa sih? Padahal nggak ada yang lucu. Udah gila kali ya? Jangan! Rekaman ini saya bakal bawa ke polisi sekarang juga, Bu. Dan ibu bakal ngerasain dinginnya jeruji besi, Bu. Kok aku ikut ketawa?